Ternyata ada 5 hal yang menurut Indra Safri itu bisa memajukan sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Seperti biasa kita ngobrol sepak bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Kita tidak akan membicarakan sepak bola luar negeri dulu, apalagi MU yang sedang heboh karena kalah 3-0 ya. Saya turut bersedih bagi fans MU, tetap semangat ya. Kali ini kita tetap ngobrol bola, ngomongin bola di negara kita sendiri dulu aja, terutama di timnas. Terus terang saya bicara ini karena saya melihat konten dari Indra Safri dengan Helmi Yahya di R66 Media ya. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran dari situ dan saya akan membicarakan di video ini yaitu tentang kemajuan sepak bola kita yang mungkin saya sendiri juga baru tahu ini bahwa kemajuan sepak bola Indonesia seperti yang digembor-gemborkan fan atau supporter timnas yaitu masalah kompetisi gitu ya. Ya memang itu ada benarnya, namun ternyata tidak melulu masalah kompetisi. Ternyata ada 5 hal yang menurut Indra Safri itu bisa memajukan sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah masalah perlengkapan atau infrastruktur. Nah, kita bayangin aja kalau kita bermain sepak bola, berlatih sepak bola ya, di sebelah kampung ada lapangan gitu ya. Biasanya kan lapangan kampung banyak di Indonesia itu banyak yang nggak bagus. Ada yang istilah krakal itu banyak kerikilnya tajam-tajam ya. Nah, kalau kita berlatih di tempat seperti itu, terus terang mau latihan tackling aja kan ya bisa babak bunyak kan kakinya kalau mau latihan tackling di tempat-tempat seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan infrastruktur atau perlengkapan atau alat-alat pendukung semuanya harus standar. Banyak sekali pemain sepak bola atau olahraga apapun itu yang tidak bisa berkembang karena tidak mempunyai perlengkapan atau infrastruktur yang bagus. Ya, contohnya tadi kita mau neckling aja, latihan neckling di kampung aja nggak bisa karena kita takut bonyok kan kakinya, nyeluruk gitu. Nah, itulah hal yang pertama. Dan yang kedua, masalah kurikulum. Ya, kita tahu kurikulum itu adalah sebuah langkah yang harus dilampaui, yang harus dijalani setiap siswa dari awal sampai akhir. Nah, kalau kurikulumnya kita nggak jelas, SSB lah, katakanlah SSB atau klub tidak mempunyai kurikulum yang nggak jelas, yang nggak bagus, nanti hasilnya juga tidak akan menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Di podcast Hasani dengan Coach Justin kalau nggak salah, itu masalah SSB yang liar, banyak SSB yang liar. Mungkin di sana di Pak Hasani membahas mungkin yang dimaksud liar itu adalah masalah manajemennya, masalah pengelolaannya mungkin ya. Namun kalau kita kerucutkan ke pembahasan kita di sini, masalah kurikulum ya mungkin bisa kita bisa menganggap kurikulum SSB atau klub-klub banyak yang masih liar. Maksudnya liar gimana? Tidak punya langkah yang jelas dari awal sampai tahap berikutnya lagi terus nggak punya langkah yang jelas atau step-step yang jelas. Banyak pelatih ya kalau di kampung-kampung ya, ketika melatih anak terus yang penting pemanasan biar nggak cedera, biar badannya anget, langsung disuruh giring bola, langsung menendang, langsung bermain gitu terus. Dan kalau gini terus kan nggak bisa berkembang. Yang dimaksud liar seperti ini. Terus nanti kalau sudah bisa bermain, balik lagi. Udah sekarang kita latihan apa? Passing. Terus besoknya lagi mau latihan lagi. Udah sekarang latihan dribbling. Setelah dribbling main. Setelah main apalagi bolak-balik. Nggak terstruktur. Nah inilah
Yang dimaksud dengan liar dalam hal kurikulum. Jadi kita untuk pemain-pemain memang harus ada kurikulum tertentu yang mungkin pelatih-pelatih internasional, pelatih-pelatih hebat sudah punya step-stepnya. Kalau anak kecil harus seperti ini, dimulai dari sini, 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 sini. Kalau sudah kurikulumnya sudah bagus, niscaya kita akan mempunyai pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi. Yang selanjutnya adalah masalah pelatih, pengembangan pelatih. Karena kalau kita mempunyai pelatih yang berkualitas, kita juga akan bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas pula. Banyak sekali pelatih, terutama di SSB, yang hanya mempunyai pengalaman kecil atau mempunyai pengetahuan yang sedikit, namun mereka sudah melatih. Nah, ini masalahnya, kalau pelatih nggak berkualitas atau pelatih yang kurang bagus, kurang memahami kurikulum dan lain-lain, mereka akan yang penting melepas anak di lapangan, disuruh nendang bola cuma gitu-gitu aja, dan mereka nggak akan berkembang pemain-pemain adik-adik kita tersebut. Kemudian tadi apa? Infrastruktur, kurikulum, pelatih. Nah, yang keempat adalah pengembangan pemain. Banyak sekali kasus-kasus atau yang terjadi di Indonesia, pemain waktu muda kelihatan bagus, bahkan sempat berharap ya, supporter banyak yang berharap ini kedepannya akan menjadi pemain yang hebat. Namun ya setelah usia-usia dewasa, setelah usia-usia di tim senior, mereka terjun bebas, nggak punya prestasi. Karena apa? Kita tidak bisa mengelola, kita tidak bisa memanage, merawat mereka sehingga usia mereka ketika di senior mereka langsung jatuh. Kasihan sekali sebenarnya. Ini yang masalah memaintain atau menjaga mereka agar mereka tetap bisa berkembang di usia senior. Belum lagi masalah pengembangan yang lain, misalnya yang sudah senior udah bagus, dikembangkan lagi agar lebih bagus lagi. Jadi yang kecil bertahap dikembangkan terus sampai senior. Nah, kita hanya kemarin-kemarin ya, kita hanya mentok di usia 19, usia 20 setelah juara, ya selesai di usia senior. Nah, harapan kita adalah ketika di usia dini udah bagus ya, bagaimana kita menjaga, bagaimana pengelolaan dari PSSI atau federasi sehingga mereka bisa tetap dalam performa terbaiknya ketika di usia senior. Memang banyak, nggak cuma di sini saja, di luar negeri juga banyak yang ketika muda bagus, senior jelek, yang di senior yang di juniornya jelek, di seniornya bagus. Itu banyak. Namun setidaknya kita harus punya usaha agar pemain-pemain kita bisa terus berkembang. Masalah nanti hasilnya gimana, pikir carry, pikir belakangan, yang penting kita usaha dulu. Nah, yang kelima adalah masalah kompetisi. Banyak supporter, banyak di lingkungan kita hanya menggembar-gemburkan kalau kompetisi bagus, kalau wasitnya bagus, kalau ini itu bagus, sepak bola Indonesia akan berkembang dan macam-macam. Ya, itu memang tidak salah, itu benar. Namun seperti yang Indra Safri bilang bahwa kompetisi itu seperti ujian sekolah. Kalau infrastrukturnya kurang bagus, perlengkapannya dan lain-lain, kelasnya jelek, bangkunya jelek, buku-bukunya kurang, kemudian kurikulumnya nggak jelas, gurunya juga kurang berkualitas, kan waktu ujian juga zong kan, nggak bisa menghasilkan murid yang bagus pula. Jadi kompetisi itu seperti ujian akhir. Memang tidak salah ada supporter yang mengatakan kompetisi harus gini, harus gini. Memang nggak salah, tapi tidak menjadi faktor utama. Ya kita bayangin aja gini, misal ya, kompetisinya bagus, panitia penyelenggara bagus, lapangannya bagus, semuanya bagus, tapi pemain-pemain kita waktu kecil, waktu pembinaan mereka nggak bagus, ya hanya kemasannya aja yang bagus, tapi permainannya kan nggak bisa bagus juga. Atau seandainya gini, kita bayangin berandai-andai saja, pemain-pemain kita dimainin dengan cara seperti Liga Inggris, panitianya Liga Inggris, lapangannya, pengelolaannya dan semuanya Liga Inggris, kan nggak langsung ujuk-ujuk pemain kita jadi bermain seperti klub-klub Liga Inggris kan. Jadi
harus ada tahap-tahapnya. Nah, di kompetisi, di liga itu baru mereka akan diasah lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, di bawah tekanan supporter, di bawah tekanan manajemen, sehingga skill mereka, mental mereka juga teruji. Namun seperti yang saya katakan lagi, tidak salah ketika kita menggembar-gemborkan kompetisi, namun di sisi lain dari poin 1 sampai 4 harus terlaksana juga. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.